Halo Bro Insis, ketemu lagi di Pangeran Koci. Gue lagi jalan nih. Gue pengen bikin review sambil jalan ya. Ini kameramennya baru nih, bondol rambut nih. Anak gue Salsabila. Nah gue lagi jalan nih ke arah Bintaro. Dan gue pengen bikin review sedikit. Pengalaman gue 2 tahun pakai XL7 ya, Suzuki XL7. Gue ini pertama kali keluar tahun 2020 dan ini yang edisi pertama. Dan gue udah 2 tahun lebih make, dan gue akan cerita di video ini plus minusnya selama 2 tahun gitu kan ya. Artinya ini termasuk mobil baru ya, jenis baru di Suzuki, dan kategorinya adalah LMVV, low multi vehicle, apa sih MVV, gue lupa. Gitu ya. Jadi itu gue akan ceritain minusnya dulu mungkin ya. Jadi selama 2 tahun ini nggak banyak sih sebenarnya minusnya, hanya yang sedikit-sedikit aja gitu kan. Ngarah ini yang bener dong ke pipi. Nah itu apa namanya, yang pertama soal lampu. Gue kurang cocok dengan lampunya ya. Ini karena sorotan lampunya ini kurang jauh kalau menurut gue, karena mungkin bentuk si lampunya itu sendiri yang pipi, nggak ke atas. Jadi kalau sorotan lampu jauhnya itu nggak begitu jauh gitu kan. Apa namanya, gue dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain, karena gue nyobain yang lain juga. Jadi memang terbatas, walaupun dia ada ukuran naik turunnya, tapi tetap yang paling tinggi juga tetap kurang jauh menurut gue gitu kan. Jadi mungkin ini juga catatan buat Suzuki ya ke depannya, kalau ini mau ada facelift dan sebagainya itu diperbaiki dari sisi headlampnya gitu kan. Bahwa untuk lampunya dia udah pakai LED itu udah bagus gitu kan. Itu sih yang dari sisi lampu gitu kan, karena itu udah nggak bisa diapa-apain. Gue udah pernah nyoba ke bengkel untuk memposisikan diri lampunya agak tinggian, ternyata bisa naik tapi nggak begitu banyak, tapi malah merugikan buat pengendara yang dari arah depan karena terlalu silau untuk melihat. Akhirnya gue normalin lagi dan tetap kondisinya gitu. Artinya kita dari sisi lampu jauhnya kurang, tapi bukan berarti tidak terang, lampunya terang tapi kurang jauh aja menurut gue. Kemudian yang kedua, gue pernah mengalami di kaki bawah itu ada lubang gitu kan. Ternyata ada air masuk. Gue nggak tahu itu karena air masuk dari kabel atau gimana. Dan memang ada lubang buat kabel di situ, di bawah dekat gas, nggak ke kaki gas gitu kan. Dan ternyata itu air masuk dari situ, kayak dari kap depan gitu kan, ketika hujan gitu kan. Nah itu ya gue benerin sendiri sih pada akhirnya gue gue tutup pakai ada namanya karet apa segala macam gitu, bisa diakalin nggak ini. Akhirnya sampai sekarang nggak ini lagi. Tapi itu juga harusnya jadi perhatian, harusnya hal kecil itu nggak terjadi gitu, karena itu sampai ke karpet itu netes gitu kan. Nah itu mungkin ada, nggak semua mobil seperti itu, mungkin mau pas ke bagian mobil gue aja yang itu, tapi itu harus jadi perhatian. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga apalagi ya, dari sisi persnelangnya itu udah mulai bunyi berjit gitu, cicit gitu kan. Mungkin itu ada semacam ininya udah mulai kering oli atau oli kecilnya ya, oli gemuknya ya. Nah itu udah mulai berbunyi cicit. Nah itu mungkin bisa di bengkel resminya nanti diminta diolin lagi. Tapi harusnya menurut gue sih kalau mobil untuk ukuran 2 tahun nggak keluar kayak bunyi gitu. Mungkin karena olinya kurang banyak atau kurang bagus gitu, nggak tahu juga ya. Itu jadi perhatian gue sih. Pause. Dah, yuk. Oke, tadi itu kekurangannya ya nggak banyak sih memang, tapi mungkin Bro Insis punya pengalaman yang pakai XL7 gitu kan. Sekarang gue mau cerita kelebihannya. Kelebihannya pertama nih, mobil enak dibawanya gitu kan. Posisi drivingnya walaupun dia belum teleskopik, tapi untuk ukuran gue yang tinggi 170-an gitu nggak terlalu masalah gitu kan, karena setirnya juga enak dipegangnya, posisinya juga enak, bisa disesuaikan tiltnya gitu kan.
Yang kedua, ini mobil ini tergolong irit. Gue udah bawa ini mobil ke Lampung, ke Bandung, lumayan lah gitu. Dan gue udah tes BBM-nya itu di kalau jarak jauh bisa sampai 117, 118 gitu kan. Itu pakai Pertalite ya. Dan ini kondisi gue mobil tipenya, sorry tadi gue belum ngasih tahu, gue tipenya Alfa yang paling tertinggi gitu kan. Nah itu pakai Matic gitu, dan Pertalite itu 117, 118, kadang kalau lagi santai banget 119 masih sampai. Untuk dalam kota mungkin 113, 114 masih nyampe. Itu kondisi macet banget gitu kan. Jadi ini mobil mesinnya irit banget gitu kan, walaupun pakai Matic. Jadi itu salah satu alasan gua nggak terlalu fan juga atau terlalu ini juga dengan Matic yang sekarang kan dibilang CVT lebih irit, tapi faktanya transmisinya yang konvensional juga irit gitu. Kenapa sampai sekarang Suzuki masih mempertahankan transmisi konvensional? Gue belum ingat Suzuki mengeluarkan mobil yang menggunakan CVT, belum ada sejauh ini. Mungkin pertimbangannya karena dengan transmisi konvensional pun dia BBM-nya masih bisa irit gitu kan. Nah itu jadi malah mobil-mobil baru yang keluar juga masih irit gitu kan, dengan menggunakan transmisi Matic yang konvensional, biasanya 4 percepatan atau 5 percepatan itu. Jadi itu yang kedua ya, ini mobil irit. Dan ini untuk ukuran luasnya untuk keluarga ini cukup gitu kan, untuk bawa barang, dan luasnya nggak terlalu sempit, ruang geraknya, headroomnya juga enak gitu kan. Jadi nggak ini ruangnya enak gitu kan, jadi roomy lah, nggak yang padat banget gitu kan. Itu yang ketiga. Jadi terus power mobil ini juga cukup gitu kan, untuk bawa agak ngebut gitu di atas 100, 120, 140 masih oke, mobilnya masih enak, stabil gitu dari sisi stabil. Terus kemudian yang kelima itu mobil ini dari sisi suara gitu kan, gue senang bass, musik-musik yang bassnya kuat, dan ini mobil sangat mumpuni bassnya. Jadi kalau Bro Insis senang musik-musik dugem gitu kan, nggak perlu tambah bass lagi, udah cakep gitu kan. Sorry ada suara, gue lagi nyuci mobil sambil nyuci mobil. Tadi ada beberapa, kalau nggak salah ada 5, sekarang yang ke-6 itu adalah desain dari Excel ini ganteng kalau menurut gue. Ini cowok banget gitu, lebih ngotak gitu kan, apalagi yang Alfanya udah pakai spoiler dan segalanya, keren dah. Dan dari sisi desain, baik itu yang di dalam maupun yang di luar, itu bodinya itu udah nggak perlu lagi diganti-ganti kalau menurut gue ya. Itu selera, tapi kembali ke Bro Insis. Tapi intinya kalau yang sudah nggak malas ganti-ganti modif dan segala macam, ini udah cukup. Jadi mobil nih kalau ditongkrongin sama LM MPV yang lain nggak kalah ganteng lah gitu kan. Apalagi yang warnanya gue suka ini yang di orange ini gitu kan, wah banget kalau menurut gue ya, karena itu selera gue di situ. Jadi kalau di sampingin atau datang itu oke lah. Jadi orang nanyain mobilnya apa kalau yang belum tahu. Tapi intinya sih nggak ketinggalan zaman dan modern. Jadi nggak perlu lagi kita ganti-ganti pelek, karena ini peleknya lebih bagus. Kembangnya juga cukup menarik gitu kan. Nggak yang bosenin gitu kan. Terus bodinya internalnya dashboardnya juga kelihatannya sporty banget, ada karbonnya, ada list silvernya, setirnya juga ada setir yang di bawahnya flat bottom itu kan, yang keren lah. Nggak ada di LMPV yang lainnya tuh yang flat bottom, dan sudah kalau kulit sih ada ya, tapi gitu intinya situ. Nah itulah keunggulan-keunggulan. Jadi lebih banyak keunggulannya kalau menurut gue sih daripada kekurangannya. Dan bagi lo Bro Insis yang lagi nyari LMPV, ini masih layak untuk tahun 2022 ya. Sekarang memang harganya sudah pada naik mobil-mobil. Waktu gua ngangkat ini kalau nggak salah harganya sekitar 260-an yang Alfa, dan diskon segala macam akhirnya gua dapat diskon, dan akhirnya di angka 248 kalau nggak salah gua bayar cash itu kan. Jadi kalau sekarang gue lihat di internet itu harganya Alfa itu sudah mencapai 290, belum diskon ya. Biasanya nanti ada diskon, tapi tetap kalau dibandingkan dengan LMPV yang lain ini dari sisi harga juga masih bisa bersaing, walaupun belum keluar facelift ya. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan baru keluar faceliftnya. Itu ya, jangan lupa klik and like jika suka, dan subscribe Pangeran Kocik. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. See you.